kita dengan gandum dan lalu. Pernah lihat bentukan di luar ruangan? Pernah ya apa yang kita ada gandum? Pernah lihat? Belum ya? Kalau buka ini Google Pinterest kan mungkin bisa lihat ya. Ada bentukan gandum, ada bentukan lalu. Sejak zaman perjanjian lama, makanan pokok bangsa-bangsa di dunia Alkitab sampai dengan perjanjian baru itu gandum. Jadi gandum itu makanan pokok. Roti yang dibuat dari tepung gandum, dia punya rasa lebih lezat dan kualitasnya itu lebih baik ketimbang roti yang dibuat dari biji-bijian atau tepung dari biji-bijian lain. Jadi tepung gandum yang kualitas lebih baik membuat roti merasa lebih baik ketimbang dari tepung biji-bijian lain kalau itu dibuat menjadi roti. Karena itulah, karena dia makanan pokok, maka keamanan ladang gandum itu prioritas utama. Jadi tempat di mana ladang gandum itu ada, keamanannya mesti diprioritaskan. Dan keamanan ladang gandum itu termuat dalam hukum Romawi. Apapun di hukum Romawi, barang siapa yang dengan sengaja menaburkan
Nanti ketemuan pada mati, Pak. Jadi ini apa dia? Bicara, tapi tidak apa dia pagi. Tidak apa. Ah, sekarang malam dicabut. Waktu bilang sudah dicabut. Nanti garam juga tercabut. Karena apa? Bersamaan. Karena apa? Akar ini kuat kan? Kita masih akan tentang Tuhan. Benar, itu Tinggalan untuk daun sam. Waktu mereka juga berkumpul bersama saudara-saudara, Aku akan suka campur mama. dan 20 akar. Aku akan suka campur. Akan suka tercampur. Bagaimana? Tadi saya tanya Bapak Mama tidak jawab. Sekarang saya menjawab, Bapak Mama jawab. Jadi di waktu bertumbuh itu, 20 akar super jari. Tapi apakah yang satu mempengaruhi yang lain? Bapak Mama baca Alkitab tidak. Karena begitu dia terus bertumbuh dan biarkan juga ladang itu terus bertumbuh di situ. Karena itu Tuhan bilang tidak usah kau cabut itu ladang, nanti ladang itu tercabut karena belum akar terjadi sebagai air itu. Jadi tidak usah. Kalau begitu kapan? Nanti tiba musim panen. Kalau tiba musim panen, kenapa kalau dia tidak apa-apa? Kalau tiba musim panen kalau kita pilih berapa itu lagi? Karena apa? Karena panen. Tidak soal kalau kau cabut itu lalat dan gandum itu tercabut karena memang Yesus itu panen. Gandum dan juga lalat, dua tumbuhan yang punya kemiripan. Tapi nanti sampai pada masa bergulir, disitulah baru lengkap sampah gandum, sampah tanah. Jadi mereka tinggal bersama di satu lahan, tumbuh bersama, makan saat-saat yang baik juga bersama dengan tanah. Tapi kemudian nanti ada pada masa di mana yang satu diikat untuk dibakar, tapi yang satu dikumpulkan untuk dibawa ke istana. Ya. Sekarang kita refleksikan ini, saudara-saudara, sampai ke dan sampai ke ingat bahwa lalang dan gandum itu dia tumbuh bersama. Kalau kita akan melihat lalang dan gandum itu seumpama kita semua, maka siapa bisa tunjuk bahwa ini lalang dan ini gandum? Tidak ada lagi lebih tepat. Bagaimana mungkin saya bilang saya gandum dan saya itu di sebelah itu sebagai nah itu maksudnya refleksi itu supaya masing-masing ukur diri sendiri. Saya ini siapa? Saya ini lalang atau saya ini gandum? Kami bertumbuh bersama, menikmati makanan yang sama, punya masa bertumbuh yang juga sama, menikmati matahari yang sama, minum air yang sama, tapi kita berbeda. Saya gandum dan dia lalang. Lalang dan gandum itu, saudara-saudara, dalam bacaan kita di 36 sampai 40 ya. Gandum itu menggambarkan sama tadi kita baca. Gandum itu anak-anak kerajaan. Lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan
gandum dan lalang bersama laut. Secara kasat mata mereka sama, penampilannya sama, modelnya sama, tapi ada satu hal yang membedakan lalang dan gandum, yaitu apa tadi Bapak Ibu saya ulang? Satu hal yang buat orang tua berbeda, yaitu Lalang tidak ada bule. buahnya, kulitnya. Itu yang buat mereka beda. Jadi kita bisa duduk bersama seperti sekarang ini, tapi ingat bahwa kualitas hidup kita pasti berbeda. Dan buah setiap kita membuah itulah yang menentukan siapa lalang, siapa gandum. Dan berdasarkan kulit itulah nanti siapa dikumpulkan bersama gandum, siapa dikumpulkan bersama dengan lalang. Kalau dia bilang lalang itu adalah anak-anak sejahat, dan gandum tumbuh di antara anak-anak sejahat. Kita bawa dalam kita kehidupan hari-hari, menemani anak-anak muda, saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus. Anda bertumbuh di antara pengaruh lingkungan yang rusak yang begitu kuat. Anda harus lihat. Dalam ibadah pemuda itu Bapak Mama, saya suka bilang kepada anak-anak muda, jangan pikir prostitusi online itu biasa mereka yang umur 30-an. Prostitusi online itu biasa anak-anak berumur kalian. Umur-umur kalian diajak oleh Tuhan. Dia seperti gandum yang terus bertumbuh, tapi lalang tidak tumbuh di situ. Mana tahu Bapak Mama anak-anak sini putih-putih dong hamil. Ada sesuatu yang buruk yang mungkin bisa dikerjakan di situ, yang memang belum tentu buat. Lalu di antara gandum itu, ingat baik-baik bahwa mereka bertumbuh bersama, tapi dorong akar berjalin, tapi pada waktunya nanti gandum dikasih berbuah. Tapi ingat baik-baik bahwa ada satu perumpamaan mengatakan ada benih yang jatuh di antara senang-senang, tapi benih itu tidak sampai bertumbuh. Dia sebentar saja kemudian mati karena apa? Karena dia terhimpit oleh senang bukan. Lingkungan itu turut membentuk kita. Dan saya pesan kepada anak-anak muda, daripada Anda sibuk sendiri di pojok-pojok ruangan atau di mana nampak sendiri asik dengan dunia, mari bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Ada aktivitas apa dalam gereja? Karena lalang ada di sekitar, lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Anggota siri itu diteguhkan menjadi anggota siri untuk pikul salib. Anda harus pikul itu dalam janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, setia sampai mati. Dan itu pikul terus. Lalang sementara bertumbuh, tapi kau juga harus berupaya supaya padamu ada buah yang dibuat, ada bulir yang dibuat. Benar bahwa pada awalnya itu dua pun nampak sama, gandum model sama persis dengan lalang. Tapi saya ulang sekali lagi, yang akan membedakan mereka dua itu bulir. Orang tua datang bawa dia anak-anak ke gerbang kedewasaan iman, tapi bukan berarti kemudian Anda lepas tanggung jawab di hari. Tidak demikian. Mereka belajar mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi orang tua juga ingat
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalat tidak mengeluarkan bulir, yang mengeluarkan bulir itu gandum. Menjadi anggota sini itu janjinya sampai mati. Ingat baik, janjinya itu sampai mati. Di ladang, akarmu akan terjadi kuat dengan akarnya selamat. Tapi ingat bahwa gandum bagaimanapun juga dia harus sampai mengeluarkan bulir. Sebab pada akhir zaman, para pemuda yang datang untuk kumpul malam-malam makan. Saya bilang kita tidak berani untuk tunjuk ini lama, ini gandum. Kita duduk semua ini sekarang ini sama, tapi yang menentukan nanti itu di akhir zaman. Siapa yang terikat dengan berkas-berkasnya lalu, dan siapa yang terikat dengan berkas-berkasnya gandum untuk dibawa masuk ke dalamnya. Maka jangan berjanji hanya untuk seremonial karena Anda orang muda. Peneguhan sini meluaskan untuk turut merayakan perjamuan kudus, tapi bukan itu saja. Ada satu makna yang jauh lebih dalam dari sekedar Anda diluaskan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bahwa salib itu dipikul sampai mati. Berhadapan dengan lawan apapun, gandum harus kasih keluar buah. Ingat baik-baik berhadapan dengan lawan yang tampilannya mau bagaimanapun, gandum harus kasih keluar buah. Pikul itu salib, mau berat bagaimanapun kau sejanji. Tidak ada satupun yang memaksa engkau untuk berjanji untuk pikul itu salib sampai mati. Tidak ada. Hari ini Anda datang dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya untuk digembalakan supaya hari Minggu saudara berdiri dengan gagah sebagai anak Tuhan dan mengaku percaya